Kabupaten Purworejo. Kami sedang mengunjungi salah satu tempat bersejarah yang sangat menarik, yaitu di Kampung Afrikan atau di Loren. Pastinya kalian penasaran kan? Yuk ikutin kita terus. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini kita sedang Londo Ireng atau Belanda Hitam merupakan tentara bayaran asal Afrika Barat seperti Ghana dan Burkina Faso. Mereka direkrut oleh Belanda pasca Perang Diponegoro atau Perang Jawa atau Java Oorlog pada tahun 1831. Dulunya, Kampung Afrikan adalah sebuah kompleks perumahan yang diperuntukkan bagi tentara bayaran dari Afrika. Menurut manuskrip yang ditemukan pada tahun 1986 milik seorang pensiunan Belanda atau KNIL yang bernama Doris Land. Pada awalnya, serdadu Afrika itu tinggal bersama kaum pribumi. Namun, karena jumlah serdadu yang semakin banyak, akhirnya pada abad ke-19, pemerintah Belanda membeli sebuah tanah yang bertempatan di Pangen Juru Tengah, yaitu seluas 1.150 meter persegi. Alasan Belanda memilih Purworejo sebagai markas orang Afrika dikarenakan Purworejo adalah pusat pemberontakan Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro sendiri merupakan perang terberat yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Selain banyak makan korban, juga menguras tenaga, pikiran, dan keuangan. Menurut artikel, Perang Jawa sudah menelan korban sebanyak 8.000 serdadu Belanda maupun pribumi. Bersama dengan itu, dibangunlah sebuah tengsi besar. Di sana ditempatkan 3 kelompok Afrika yang ironisnya membuat panik pemerintah Belanda karena pemberontakan bersenjata pada tahun 1840. Kalau misal awalnya itu karena apa, Pak? Dulu sebetulnya ini tanah sewaan dari Belanda, kaitannya untuk mengatasi sisa-sisa perjuangan zaman Diponegoro. Meskipun Perang Jawa telah berakhir pada tahun 1830, ambisi Belanda untuk menaklukkan Diponegoro bersama pasukannya masih sangat besar. Keinginan untuk merekrut pasukan lebih banyak lagi masih ada. Namun karena larangan dari negara Eropa untuk merekrut tentara bayaran, akhirnya pemerintah Belanda yang dipimpin Gubernur Jenderal Van de Bos mencari akal untuk merekrut tentara bayaran dari luar Eropa. Salah satunya negara Afrika Barat seperti Ghana, Pantai Gading, dan Burkina Faso. Alasan lain pengambilan serdadu bayaran dari Afrika adalah karena lebih murah, berani perang, dan tahan alam seperti penyakit daerah tropis. Jejak peninggalan bekas pemukiman Londo Ireng ini sekarang masih ada di Kampung Afrikan. Kampung yang berada di wilayah Pangen Juru Tengah ini disebut Kampung Afrikan karena dulunya adalah rumah tentara bayaran Afrika. Beberapa bangunan kuno khas Belanda sepanjang gang juga masih nampak pagar beton dengan kawat berduri buatan kolonial yang berjajaran rapi, serta masih terdapat peninggalan lain yang tersisa di daerah itu. Bangunan asli peninggalan Londo Ireng telah berganti kepemilikan. Bersamaan dengan itu, jejak-jejak keberadaan mereka pun hilang. Meskipun tak ada sisa-sisa dari keturunan Londo Ireng, rumah-rumah peninggalan mereka masih terjaga dengan baik. Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, Presiden Soekarno memang tidak mengizinkan ada warga Belanda yang menempati Indonesia, termasuk para Londo Ireng dan keturunan. Anak buah Pangeran Diponegoro itu masih banyak sekali sini, masih mempertahankan wilayahnya, bahwa di sini
sebelah selatan itu ada Daimler, yang sebelah lor perjuangan Diponegoro itu. Sejak tahun 1930 akhirnya karena setelah panel Diponegoro itu ternyata masih banyak perlawanan dari anak buah maupun dari Afrika. Halo guys, sekian perjalanan kita hari ini. Asik sekali bukan? Maaf ya apabila videonya masih kurang. Jangan lupa like, Comment and subscribe. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.